Halo semuanya, kali ini aku mau berbagi resensi dari sebuah buku yang berjudul Otakmu Bisa Berpikir Lebih Cepat, karya Andi Prasetya, yang diterbitkan oleh Flashbook pada tahun 2013. Dari judulnya, kita bisa langsung menebak kalau buku ini menawarkan cara mengasah otak agar bisa lebih tangkas, lebih cepat dalam berpikir. Dan tentu saja, lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup sehari-hari. Meski ada kata sulap, jangan bayangkan isinya penuh dengan trik ajaib. Sebenarnya, buku ini lebih ke arah motivasi dan pengetahuan ringan tentang bagaimana otak bekerja, lalu bagaimana cara kita melatihnya. Di bagian awal, penulis mengajak kita untuk mengenal otak kiri dan otak kanan. Otak kiri biasanya mengatur logika, hitungan, dan analisis. Sementara otak kanan lebih banyak bekerja di hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas, imajinasi, dan perasaan. Penulis menegaskan kalau keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita hanya pakai otak kiri, kita bisa menjadi terlalu kaku. Kalau hanya pakai otak kanan, kita tidak bisa kehilangan sisi logis. Jadi, intinya keseimbangan di dua sisi otak itu penting supaya kita bisa berpikir lebih maksimal. Selanjutnya, buku ini membahas tentang memori atau daya ingat. Bagian ini menarik karena penulisannya menjelaskan bahwa otak punya cara khusus untuk menyimpan informasi. Ada trik sederhana untuk membuat ingatan kita lebih kuat. Misalnya, mengaitkan informasi baru ke dalam gambar, pola, atau bahkan cerita. Penulis juga menekankan pentingnya pengulangan. Tanpa itu, memori akan mudah hilang begitu saja. Nah, ada juga bagian yang membicarakan tentang penyebab otak bisa melambat. Faktornya karena kita kurang tidur, stres, pola makan yang tidak sehat, hingga jarang melatih otak. Tidak berhenti di situ, Andi memberikan beberapa tips praktis untuk menjaga otak tetap aktif. Misalnya rutin membaca, menulis, bermain teka-teki, atau melakukan olahraga yang ringan. Secara keseluruhan, sulap otakmu bisa berpikir lebih cepat, cocok untuk pembaca pemula yang ingin tahu cara melatih otak tanpa harus pusing dengan istilah ilmiah. Buku ini juga menjadi pengingat sederhana bahwa otak adalah aset penting untuk harus kita rawat. Kalau kamu sedang mencari motivasi untuk memperbaiki kebiasaan sehari-hari agar lebih fokus dan produktif, buku ini cukup bermanfaat.